Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Saputra. Saya di sini akan menganalisis laporan neraca dan laba rugi dari perusahaan PT Arwana Citra Mulia. PT Arwana Citra Mulia adalah perusahaan manufaktur yang berdiri di bidang keramik, dan perusahaan ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari dua laporan keuangan tersebut? Kedua laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk menilai kesehatan keuangan dan bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu pertama pihak bank. Pihak bank melihat laporan keuangan tersebut untuk melihat apakah perusahaan tersebut dapat membayar utangnya. Terlihat di sini utangnya senilai Rp37.977.944.497 dibandingkan dengan total ekuitasnya sebesar 232,55 miliar. Ini menandakan bahwa perusahaan tersebut masih dapat untuk dipinjamkan duit oleh bank. Yang kedua, ada pihak investor. Laporan keuangan ini bermanfaat bagi investor untuk melihat seberapa besar dividen yang investor dapatkan dari perusahaan ini. Dilihat dari laba usaha yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, pemerintah melihat laporan keuangan untuk melihat seberapa besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan tersebut. Di sini terlihat beban pajak penghasilan sebesar Rp5.466.206.350. Oke. Selanjutnya, kondisi struktur modal perusahaan berdasarkan laporan neraca atau posisi keuangannya. Untuk melihat kondisi struktur modal ini dilihat dari persentase hutang dan persentase ekuitasnya. Terlihat di sini total utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut adalah 38,677 miliar dan ekuitasnya adalah 232,55 miliar, yang menandakan bahwa total ekuitasnya lebih besar daripada total liabilitasnya. Di sini terlihat persentase hutangnya sebesar 14,29% dan persentase ekuitasnya sebesar 85,71%. Selanjutnya, kondisi profitabilitas dari perusahaan Arwana Citra Mulia. Terlihat di sini total penjualan bersih perusahaan mencapai 131,738 miliar. Ini merupakan pendapatan bersih dan penjualan produk atau jasa setelah dikurangi potongan diskon dan retur. Kemudian beban pokok penjualannya senilai 67,369 miliar sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 64,369 miliar. Ini mencerminkan margin laba kotor yang cukup sehat, menunjukkan perusahaan masih memiliki sisa margin 49% dari penjualan bersih setelah dikurangi beban pokok penjualan. Kemudian laba kotor dikurangi dengan beban penjualan dengan beban umum administrasi sehingga menghasilkan laba usaha sebesar 380,359 miliar. Ini juga didapat dari pendapatan dividen dan pendapatan lain-lain yang sangat berkontribusi besar dalam menghasilkan laba perusahaan. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan mencapai 382,183 miliar. Ini merupakan indikator profitabilitas yang sangat kuat sebelum perhitungan pajak. Kemudian laba ini dikurang dengan beban pajak penghasilan sebesar 5,466 miliar sehingga menghasilkan laba tahun berjalan senilai 376,717 miliar. Hal ini mencerminkan
profitabilitas yang sangat kuat setelah dikurangi pajak. Kan bahwa profitabilitas perusahaan sangat baik, terutama karena kontribusi besar dari pendapatan dividen yang mencapai lebih dari 2,5 kali lipat penjualan bersih. Laba usaha yang tinggi menunjukkan perusahaan efisien dalam mengelola beban operasional, meskipun beban umum dan administrasi cukup besar. Secara keseluruhan, perusahaan memiliki kinerja keuangan yang sangat sehat dengan laba yang besar dan manajemen operasional yang efisien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.